di sini saya kali ini akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai beam search, yang merupakan salah satu dari teknik pencarian yang ada pada kecerdasan buatan. Untuk definisinya, beam search ini merupakan teknik pencarian informer search, yang artinya itu dalam penggunanya menggunakan fungsi heuristik. Beam search atau artinya pencarian sinar, untuk pengoperasiannya akan dibatasi pada beam width saja. Beam width ini merupakan node yang dianggap menjanjikan, dan eksplorasi lanjutan juga akan pada node yang menjanjikan tersebut, tidak pada node yang tidak dianggap menjanjikan. Jadi node yang tidak dianggap menjanjikan itu akan diabaikan dan tidak dilakukan operasi lebih lanjut. Untuk karakteristiknya, beam search ini menggunakan lebar balok untuk mempertimbangkan node mana yang akan dieksekusi lebih lanjut, dieksplorasi lebih lanjut. Ini ditandai dengan W. Yang kedua itu karakteristiknya memiliki beam width, yang artinya jumlah node yang akan dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Nah, terus di sini ada contoh cara atau alur kerja dari beam search ini, yang mana yang bagian putih, lingkaran putih atau bulatan putih ini merupakan node yang diabaikan, sedangkan yang hitam merupakan node yang akan dilakukan atau dianggap menjanjikan. Nah, karena menjanjikan, node-node yang berwarna hitam ini akan dilakukan pengoperasian lebih lanjut. Nah, di sini yang pertama ada 2, yang kedua ada 1, dan seterusnya. Jadi pengoperasian lebih lanjut akan dilakukan pada node yang dianggap menjanjikan. Di sini ditandai dengan warna hitam. Nah, ini ada beberapa, ada penjelasan singkat, keterangan yang berupa keterangan mengenai contoh yang tadi, yang mana node di setiap level atau W, tadi yang ditandai dengan W itu merupakan lebar balok. Lebar balok pada setiap level itu ada 3. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini pada level kedua itu ada 3 balok atau 3 node. Yang level 3 ada 2 untuk ini, ada 2 yang dilakukan eksplorasi, 3 balok atau 3 node untuk yang pertama, dan 3 node juga untuk yang kedua, dan seterusnya. Ini juga ada 3, ada 3. Terus node yang dieksplorasi lebih lanjut, yang artinya beam width, yang ditandai dengan K, nilai K nya itu beam width, itu akan dilakukan eksplorasi lebih lanjut, yang mana beam width ada 2 di level 2 dan 1 untuk node di level selanjutnya, ditandai dengan warna hitam. Nah, di sini pada level kedua itu ada 2 node yang dianggap menjanjikan dan dilakukan eksplorasi lebih lanjut, sementara yang ini, yang putih ini, tidak akan dilakukan eksplorasi lebih lanjut, jadi ini diabaikan. Nah, untuk level selanjutnya itu ada 1 beam width atau node yang dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Nah, mengenai keunggulan dan kekurangan beam search. Untuk keunggulannya, beam search ini perhitungannya akan dikurangi. Karena pengoperasian lebih lanjut tidak dilakukan pada ke semua node, hanya node tertentu yang dianggap menjanjikan. Artinya itu node yang merupakan beam width, tidak pada node yang diabaikan. Terus yang kedua itu keunggulannya peningkatan optimalisasi. Teknik pencarian beam search ini memungkinkan untuk
mempertimbangkan lebih dari satu pilihan pada satu waktu dan meningkatkan pilihan yang dinilai kurang optimal. Jadi keunggulan beam search ini akan meningkatkan optimalisasi pada node yang dianggap menjanjikan. Istilahnya itu kayak diprioritaskan daripada node yang diabaikan tadi. Otomatis yang dianggap paling menjanjikan ini optimalisasinya juga akan meningkat. Nah, kemudian kekurangannya. Kekurangan dari penggunaan teknik pencarian beam search ini yaitu risiko solusi tidak ditemukan. Solusi yang optimal itu terkadang tidak dapat ditemukan dalam teknik pencarian beam search ini karena tipe pencariannya itu yang cenderung terfokuskan pada satu objek dan kadang objek yang lebih menjanjikan itu bisa diabaikan. Misalnya, kita kembali ke contoh yang tadi. Nah, sini terkadang beam search ini dapat mengabaikan objek yang sebenarnya itu lebih optimal dari objek yang dikira menjanjikan. Misalnya, objek yang ini, objek hitam yang pertama ini sebenarnya kurang optimal untuk solusi permasalahan. Di sisi lain, yang putih ini merupakan objek yang seharusnya lebih optimal daripada yang dikira. Kembali ke yang tadi, risiko yang kedua itu perlu sejumlah kandidat, yang mana beam search ini berpotensi menghasilkan solusi yang kurang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan jika kandidat pilihan yang akan dipertimbangkan untuk dievaluasi tersedia terlalu kecil atau terlalu sedikit. Terus bedanya dengan BFS apa? Nah, untuk yang tidak mengetahui atau tidak ingat, BFS ini merupakan singkatan dari breadth first search, yang berarti yang termasuk pada kelompok uniform search atau blind search. Yang mana bedanya tersebut yaitu penggunaan fungsi heuristik. Penggunaan fungsi heuristik ini tidak digunakan pada teknik pencarian BFS. Sementara beam search itu menggunakan fungsi heuristik. Kemudian, eksplorasi hanya pada node yang menjanjikan, tidak seperti BFS yang eksplorasinya itu dilakukan pada semua node pada setiap levelnya, tidak terkecuali pada satu node pun. Jadi tidak ada node yang diabaikan, tidak seperti beam search yang masih ada node tertentu yang akan diabaikan. Kemudian waktu eksekusi lebih cepat karena pemangkasan node yang dieksplorasi. Yang terakhir yaitu pembatasan memori yang dibatasi. Beam search itu tidak menggunakan ruang memori yang luas sehingga efisiensinya lebih cepat. Waktu eksekusi lebih cepat. Beda dengan BFS yang membutuhkan memori yang luas. Beam search tidak menggunakan memori yang luas, sedangkan BFS itu menggunakan memori yang luas karena eksplorasinya itu mengarah ke semua node tanpa terkecuali pada node-node tertentu. Oke, sekian dari